yang dimakan jingking. Sadayana, apa kabar? Kalau lihat pantai, rasanya emak mau berjemur sekalian ngojay. Sadayana, hari ini mani-mani. Emak ada di pantai. Coba tebak, emak mau ngapain? Kita mau healing. Healing. Nah, sekarang apa yang emak bawa ya? Mbak? Waring. Ini alat buat kita berburu. Sama si emasnya. Halo mas. Halo. Kita kameramen kemana sih? Tak nggak tahu gak? Susah ya. Iya, kemana? Kameramen. Kamu di mana? Susah mak nih. Eta ngadem mak, abdi mah. Ngadem, ngadem. Enak panas, cuacanya sejuk. Meski cuaca panas, tapi emak hari ini sudah janjian nih sama para nelayan dan Mbak Iva buat berburu hewan laut. Coba tebak, emak mau ngapain? Mau nyerok. Mau cari jingking. Incuna keyep. Naon teh teh? Kepiting. Kalau masyarakat di sekitar pantai Baron Gunung Kidul ini mah nyebutnya jingking dengan gorang gasing. Nah, alat tangkapnya seperti ini Sadayana, namanya teh waring. Cara pakainya gampang, tinggal kita serok aja seperti ini. Ini yang dimakan jingking. Oh nganu jingking mah. Incuna keyep. Kecep. Banyak tuh. Pasir eta mah mak. Bukan jingking. Nggak kelihatan tapi. Oh belum kelihatan. Berburu jingking ini memang perlu sabar ya Sadayana. Soalnya selain ukurannya kecil, mereka juga cepat banget jalannya. Wah, kameramen. Lihat, dapat banyak banget. Wah, banyak mah itu mah. Incu keyep. Untuk kuyupnya. Kameramen, Heeh. mak mau tunjukin. Kalau Nah, rauk mah. ya Allah kecil banget kameramen. Sama kelingking emak gedean kelingking emak tuh. Iya kan? Berburu jingking memang susah-susah gampang ya Sadayana. Saat pagi mereka berkumpul di air payau, seperti di wilayah Pantai Baron ini. Nah, saat siang hewan mini ini berenang ke laut. Oh iya, ada yang nyebutnya jingking ini sebagai undur-undur laut. Padahal mah dua hewan yang berbeda atuh. Jingking teh masih satu keluarga dengan kepiting. Makanya jingking disebut juga dengan bayi kepiting. Nah, ukuran jingking yang kecil ini akan bertahan sampai mereka tua. Kata warga sekitar, selain tidak membesar, saat tua kulit jingking akan berubah warna menjadi hitam. Unik pisan dah ya hewan laut imut ini. Oleh warga sekitar, jingking ini teh dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Jingking yang kaya protein tentu jadi asupan makanan penuh gizi ya. Emak udah langsung punya ide nih, mau dimasak apa jingkingnya? Banyak. Aku juga. Waduh, tuh ke bawah-bawah. Mas dekat nggak? Coba Mas lihat. Mas juga. Banyak ternyata. Ya udah tuh yuk. Kayaknya ini udah cukup deh Mbak buat kita masak. Ya, yuk. Hari ini emak mau masak bala-bala jingking dan acar kuning jingking. Perpaduan yang sangat pas untuk makan siang nih. Bahan-bahannya mudah aja kok Sadayana. Mamah anti ribet, ada wortel, timun, bumbu dapur, tepung instan, tomat, dan juga seledri. Sadayana, sekarang kita tinggal masak. Nah, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Mak gunakan bawang putih yang agak banyak. Nih, pakai bawang putih aja sama kemiri, sama jahe. Supaya anyirnya itu, amisnya itu agak mendingan. Kurang ya mak. Iya, soalnya kan jingking itu terkenalnya amis pisan kameramen. Pokoknya amis banget. Kalau bahasa Sunda amis teh Manis. manisnya, Iya. dia mah amis teh hanyir aja Hanyir. Sunda namanya. Jadi caranya emak bikin bumbunya jahe sama bawang putih sama kemiri biar anyirnya agak hilang.
Ya pastinya nggak 100% hilang sih, cuma mengurangi. Karena jingking ini berbau amis, maka ada baiknya kita rebus dulu jingkingnya dengan bumbu bawang putih, jahe, serai, dan juga daun jeruk. Sebelum jingkingnya masuk, aku taruh bumbu dulu. Senyum masuk. Emak kudu buru-buru nih Sadayana masukin jingking ke kuali karena cepet banget larinya. Sia-sia nanti perjuangan emak kalau jingkingnya keburu kabur. Ih, kameramen, tadi emak tanya sama si emasnya. Ternyata jingking itu nggak tiap hari ada, dia tuh musiman. Kalau jingking sudah penuh di kuali begini, tinggal direbus sekitar setengah jam aja. Kameramen, Mohon mak. emak teh masak jingking apa bubur kacang? Kamu Kayak kacang hijau. bubur kacang di Burjo. Selain nunggu emak rebus jingking, Mbak Iva ngurus bahan-bahan untuk bikin bala-bala dan acar kuningnya. Nah, udah direbusnya. Udah mateng. Mau mak tirisin dulu sebelum digoreng sebentar. Sekarang jingkingnya digoreng supaya aroma amisnya semakin berkurang. Wih, garing pisan ini Sadayana. Kriuk-kriuk pasti kalau dimakan. Pertama, emak mau bikin adonan bala-bala jingking dulu. Bumbu yang sudah dihaluskan, daun bawang, cabai, tepung instan, jingking, air, dan penyedap rasa, semua dicampur. Lalu aduk sampai rata ya. Kameramen mau nyoba jingking yang udah gangsing, yang udah digoreng belum? Betul mak. Ente, emak nyobanya. Yo, mangarawu panaseun. Abi alergi mak aku gitu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bau bawang itu bawang putih sama jahe. Kriuk kriuk kriuk. Enak, gurih. Aduh ya hasep kameramen. Enak, gurih. Kayak belalang digoreng rasanya. Langsung weh emak goreng adonan bala-balanya. Jingking digoreng biasa aja udah enak, apalagi dibikin jadi bala-bala. Jadi kabita kan? Wanginya semerbak pisan. Kalau sudah kecoklatan begini, tandanya sudah matang Sadayana. Sekarang waktunya emak masak acar kuning. Masukkan dulu nih bumbu kuningnya ke minyak panas. Neng, emak minta sayurnya ya. Nah, bentar lagi kameramen bumbunya. Ya mak. Nah, kalau bumbunya sudah matang dan harum, kita masukkan deh sayurannya. Setelah sayurannya layu, masukkan jingking gorengnya deh. Kameramen, Mak. emak minta air dong sedikit. Iya mak. Tunggu 15 menit aja ya, biar bumbunya meresap. Kalau biasanya acar kuning dimasak bersama ikan, nah kali ini emak berkreasi menggantinya dengan jingking. Menggugah pisan kan Sadayana? Hasil berburu jingking tadi emang layak untuk dirasakan bersama ya. Jingkingnya kriuk. Kata emak mah, jingkingnya itu mirip ke belalang yang digoreng. Nah, hampir sama. Bawahnya. Coba sayurnya ya. Pokoknya mah, Sadayana raos pisan. Coba ya, enak nggak? Gimana mbak? Enak? Ya, kriuk ya. Enak mak. Bau amisnya jadi agak berkurang ya. Emak senang pisan dah ini mah. Semua bilang masakan emak enak, mantap surantap,
Sadayana, pusing juga nggak kayak emak saat tahu harga telur ayam lagi melambung tinggi. 32.000 per kilogram, Ini teh rekor harga telur tertinggi sepanjang tahun ini. Mana anak-anak teh suka pisan makan telur. Emak juga suka sih. Ada 2 masakan berbahan telur yang sering emak masak. Kalau emak masak ini dijamin jadi rebutan. Yang pertama, sate telur crispy. Dan ini bahan-bahannya ada telur. Dan untuk telurnya bebas, kalian bisa menggunakan berapa aja. Lalu bawang putih bubuk, bubuk penyedap, merica, susu bubuk, lalu soda kue, dan tepung terigu. Saya gunakan setengah kilogram saja. Walaupun makan telur ayam jadi favorit, tetap harus diingat atuh ada batasan mengonsumsinya. Sebaiknya sih hanya makan 1-2 butir telur ayam saja per hari. Ini pun cuma berlaku buat yang kadar kolesterolnya normal ya. Kita pecahkan dulu saja ya. Kita kasih merica bubuk sedikit saja. Bubuk penyedapnya sedikit saja. Kita aduk. Tinggal diaduk-aduk telurnya sampai si telur dan bumbu tercampur rata. Oh iya, telur crispy ini teh sempat viral di media sosial beberapa tahun lalu. Awalnya emak praktekin bikin di rumah, ternyata anak-anak doyan. Keterusan deh jadinya emak masak ini sampai sekarang. Nah, sekarang kita goreng telurnya, tapi ini tidak semuanya, hanya setengahnya saja. Iya, kayak goreng telur dadar aja ini Sadayana, tapi jangan lupa diratakan begini ya. Goreng telurnya nggak perlu lama-lama. Sekarang kita iris, dan mengirisnya sesuaikan dengan selera kalian saja. Kalau emak irisnya memanjang begini, soalnya nanti bakal emak tusuk seperti bikin sate. Setelah dipotong-potong, sekarang kita tinggal tusuk-tusuk seperti sate. Kalau dari cara nusuknya teh kayak odeng ya. Itu loh makanan khasnya orang Korea yang dibuat dari ikan. Saya gunakan setengah kilogram tepung terigu. Masukkan bawang putih yang sudah ditumbuk halus. Lalu susu bubuk, saya gunakan 3 sendok makan. Biar makin endul, jangan lupa tambahin penyedap rasa dan merica bubuk ya. Ada yang ketinggalan, soda kuenya belum nih. Nah, saya gunakan 1 sendok makan saja. Kita aduk kembali. Bumbunya udah tercampur nih Sadayana. Sekarang sisihkan tepung yang sudah dibumbui sebanyak 3 sendok makan. Nantinya tepung ini akan dilarutkan dengan air. Secukupnya aja ya, supaya nggak keenceran. Ini teh persis kayak bikin ayam goreng tepung dah ya. Kita ke proses penepungan. Caranya seperti ini. Celupkan terlebih dahulu ke adonan yang sudah dicairkan, lalu masukkan ke adonan kering. Nah, seperti ini. Jangan terlalu keras ya, pelan-pelan saja. Lakukan 3 kali penepungan ya. Jangan terlalu tebal juga, biar telurnya nggak hancur. Telur yang sudah dikasih tepung, jangan dibiarkan terlalu lama, kita langsung goreng saja.
Nah, ini dia, sate telur crispy-nya udah mateng. Rasanya gurih, renyah, bikin lidah bergoyang. Pantes, anak-anak suka. Lah, emak aja juga suka. Tapi, kalau disuruh pilih sama masakan kedua, emak pilih yang bentar lagi emak masak nih. Ini teh masakan kesukaan emak pisan, namanya telur kikil balado. Telurnya aja udah enak, ditambah lagi sama kikil. Raos pisan sadayana. Telurnya yang sudah direbus dan sekarang kita akan menggorengnya. Telurnya yang saya goreng. Goreng telur yang udah direbus begini suka bikin minyaknya nyiprat-nyiprat. Tips dari emak, masukkan telur rebusnya saat minyaknya udah panas ya. Sekarang emak mau iris kikilnya jadi beberapa bagian. Disesuaikan selera aja ya sadayana. Sekarang kita tinggal menumbuk bumbunya. Bumbu yang emak gunakan sangat sederhana. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai rawit. Bumbunya kita tumbuk sampai halus seperti ini. Terus bumbunya sudah mulai halus. Dan dulu langsung kita goreng saja bumbunya. Ya, kita masukkan bumbunya dalam wajan. Kita goreng. Biar makin wangi, emak tambahin daun salam, serai, dan lengkuas. Aduk-aduk sampai bumbunya matang. Lalu kita masukkan kikil. Penyedap rasanya jangan lupa ya. Kalau nggak pakai penyedap rasa kurang nampol, Terakhir masukkan telur yang tadi udah emak goreng. Kecap manisnya kira-kira. Supaya ada rasa manis, jangan lupa tambahkan sedikit kecap manis. Oh iya, kalau sadayana nggak suka kikil, bisa kok diganti dengan udang atau bahan lainnya. Ini dia telur kikil baladonya sudah jadi. Semoga aja harga telur ayam teh cepat turun ya, biar emak bisa masak 2 menu ini dengan hati tenang. Sadayana juga bisa praktekin resep ini atuh, dijamin bikin enak. Tunggu dulu, ah. Bentar. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Nah, ini banyak bunganya sayang. Ini bisa dimakan tahu, bisa dimasak. Tuh, lihat lebat banget kan? Hampir aja bunga singkongnya dibuang. Ada nih mah nggak tahu nih, kalau bunga singkong teh bisa dimasak, rasanya juga raos pisan. Sadayana pasti belum tahu juga kan? Ini tuh namanya bunga singkong. Biasanya kalau singkong berbunga itu, kalau singkongnya udah puir atau tua, udah tua, udah kolot, udah kolot. Kalau singkong muda mah nggak ada. Kalau singkong muda mah nggak ada. Ini enak banget kalau nanti kita mau tumis. Bunga tanaman singkong teh bagian yang jarang ditemui. Ada yang tahu kenapa? Itu karena petani biasanya memanen umbi singkong saat tanaman berusia 6-7 bulan. Sementara bunga singkong baru muncul saat tanaman berumur 9 bulan. Makanya bisa dapat bunga singkong, emak anggap rezeki nomplok atuh. Tuh lihat, dari satu pohon aja bunganya lebat banget. Ini katanya ada nih mau nyobain bunga pohon singkong kayak apa rasanya. Dia kayaknya belum pernah makan ya. Padahal ini enak banget tumis sama pokoknya mantep. Cukup nih, sekarang tinggal emak masak deh. Emak mau pisahin bunga dan daunnya dulu. Soalnya daunnya udah tua, nggak enak atuh rasanya. Ada nih lagi emak suruh buat bakar singkong tuh, biar bisa nanti dimakan bareng sama bunga singkong.
Udah belum? Belum. Itu ngelupas kulitnya sampai jangan kulit dalamnya ya. Oh, ini Kalau mau dibakar itu kulit dalamnya harus tetap ada, soalnya nanti kalau dibakar nggak gosong. Tahu nggak? bumbu merah. Nah gitu, iya bener. Supaya nggak gosong nanti kalau dibubui ya moncok Sunda mah. Nah, itu dia tips emak kalau bakar singkong biar nggak gosong. Kulit merahnya jangan dikupas ya, biarin weh. Bunga singkongnya siap direbus. Rebus, tapi jangan lama-lama ya, cukup 5 menit aja. Kayak ngerendam daun singkongnya sama. Setelah direbus, panas banget nih. Cuci sampai bersih. Jangan panas. Setelah dicuci bersih, kita peras. Kayak gini. Oh iya, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Gunakan bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, gula merah, sama bubuk penyedap. Jangan lupa sama garam. Semua bumbu ini ditumis sampai wangi. Aromnya udah menusuk-nusuk hidung emak nih. Lanjut masukkan bunga singkongnya. Jangan lupa tuang sedikit air untuk mematangkan bunga singkongnya. Makan nih. Udah matang. Bunga dari daun singkongnya. Ini nasinya pakai Nasinya singkong. pun pakai singkong. Mantep. Merah sama hijau. Biar pedes kamu. Udah nggak sabar. Sok makan, ayo. Panas kan? Kita masih ngebul-ngebul, mantap. Panas lah, ntar dulu. Panas ya? Nungguin 2 jam lagi. Beralaskan daun pisang, makan selagi panas, mantap surantap, Tuh, nih. Kulitnya. Dibuka. Buka. Wow. Wow. Kan bersih tuh. Cuma hitam sedikit, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sayur. Kayaknya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya? Mbak. Antara ini panas. Mantap. Oh, ini udah dingin. Jadi, Singkong bakar ini bisa jadi pengganti nasi. Malah makan singkong ini teh lebih bagus daripada nasi. Selain sebagai sumber karbohidrat, juga lebih bisa mengontrol gula darah. Malahan, yang rasanya pahit begini yang bikin nafsu makan. Betul nggak? Makanan dengan rasa pahit juga bagus loh untuk mencegah masalah lambung dan peradangan di tubuh. Teksturnya agak sedikit renyah ya, tapi rasanya nggak beda jauh sama daun singkongnya. emang Sama ya, rasanya sama daun singkong ya. Mungkin ini karena ini bunganya kali ya. kembangnya. Jadi sama bunga. Kembang sama bunga sama. Ngomongin daun singkong, ternyata ada loh daun singkong yang langka yang punya rasa lebih enak dibanding daun singkong biasa. Daun singkong yang emak cari ini nggak banyak tumbuh kayak daun singkong biasanya. Ini aja emak metiknya di pinggir sawah. Rencananya hari ini mau nyayur daun singkong. Tuh, tapi daun singkongnya beda dari yang lain ya. Tuh, kecil-kecil. Ini namanya daun singkong jengki. Daunnya kecil-kecil. Ini menurut ibu paling enak daun singkong kayak gini. Tuh, boleh dilihat. Dari bentuknya aja udah bisa dibedain kan? Daun singkong jengki bentuknya kecil, ramping, dan lebih panjang. Sedangkan daun singkong biasa itu lebih lebar dan pendek. Nah sekarang emak mau masak daun singkong jengki. Emak teh yakin sadayana di rumah banyak yang suka masakan berbahan daun singkong. Dari yang ditumis sama teri sampai yang dimasak bersama santan. Raos pisan euy. Nah resep emak kali ini juga gak kalah, jaminan bikin enak. Setelah dipisahin dari tangkainya, sekarang emak cuci sampai bersih. Lanjut rebus daun singkong jengkinya selama 10-15 menit. Kalau udah mateng, bilas lagi pakai air bersih ya. Ini dia daun singkongnya udah matang.
Selanjutnya, emak mau siapin bumbu-bumbunya. Di sini udah ada garam sama kemiri, terus masukin bawang merah secukupnya. Kalau bawang putih 2 siung aja, pakai cabai merah dan sedikit cabai rawit biar agak pedes. Terus ditumbuk deh sampai halus. Untuk bumbu yang gak ditumbuk, emak pakai lengkuas, serai, tomat, dan sedikit gula merah. Kita goreng bumbunya. Aduk terus ya, biar nggak gosong. Setelah bumbunya matang, masukin deh daun singkongnya. Tambahan santan ini bikin masakan jadi lebih gurih. Oh iya, jangan lupa tuang air secukupnya. Masak nggak pakai repot ini namanya. Sebentar aja beres. Cocok untuk emak-emak yang pekerjaan rumahnya nggak habis-habis kayak emak. Wah, lihat nih Sadayana, bikin kebitah kan? Menggugah banget ini daun singkong, panas lagi. Bentar, sabar ya ayah. Kuahnya ini. Buat lauk pelengkap, emak bikin tempe goreng dan gak ketinggalan sambelnya. Mantap pisan, euy. Pulen banget. Segar lagi. Ini enak ya? Nggak alot. Nggak keras. Masih keras. nggak keras ya? Walaupun udah sering makan, tapi tetap aja emak selalu menikmati enaknya daun singkong jengki, raos pisan. Apapun jenisnya, daun singkong teh banyak mengandung nutrisi dan vitamin, protein, mineral, dan asam amino esensial. Makanya daun singkong bisa untuk mengobati diare, memperkuat sistem kekebalan tubuh, sampai mengatasi radang sendi. Mantap surantap pokoknya mah. Bunga sudah, daun juga sudah. Nggak lengkap atau kalau nggak bahas umbinya. Umbi singkong bakal emak olah jadi camilan yang raos pisan. Kesukaan anak-anak banget deh. Emak mau bikin stik singkong crispy coklat keju. Ini singkong saya beli sebanyak 1 kg dan sudah dipotong-potong. Ini menjadi 40 potong. Sekarang kita akan menggorengnya terlebih dahulu ya. Kalau kita sajikan singkong dengan potongan biasa, emak jamin anak-anak mah nggak bakal ngelirik. Tapi coba kalau dipotong bentuk stik begini, apalagi nanti disajikan dengan lumeran coklat dan keju, auto langsung dimakan, euy. Nah, sambil singkongnya digoreng, emak mau siapin air matang nih. Emak juga kasih garam secukupnya. Penasaran kan buat apa? Ini singkong yang tadi kita goreng hanya setengah matang. Kita masukkan saja ke dalam air bersih ya, yang tadi sudah dikasih garam. Kita tunggu sampai singkongnya merekah ya. Nanti kita lihat seperti apa. Iya, merendam singkong yang digoreng setengah matang ke air garam bisa bikin singkongnya merekah. Nggak percaya? Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang emak mau bikin adonan tepungnya dulu. Campurkan susu bubuk dengan tepung terigu. Tambahkan soda kue, garam, dan bubuk vanili secukupnya. Aduk sampai tercampur rata ya. Adonannya. Kita lihat singkongnya. Kan saya bilang sampai merekah pemirsa. Nih, contohnya seperti ini nih. Tuh. Nah, seperti ini. Tuh. Ini berarti singkongnya betul-betul bagus pemirsa. Sekarang kita tiriskan singkongnya ya. Ini buktinya Sadayana, bener-bener merekah kan? Sok weh mulai sekarang cobain trik ala emak ini. Sekarang kita masukkan ke adonan. Pelan-pelan saja ya pemirsa. Kita lakukan seperti ini dengan cara pelan-pelan ya. Emak sengaja pakai adonan tepung racikan sendiri biar rasanya makin raos, supaya makin crispy, balur tepungnya jangan cuma sekali tapi 2 kali. Itu pun harus direndam sebelumnya. Kita rendam ya. Saya gunakan air bening, air biasa saja. Ini sampai terendam ya. Setelah itu kita masukkan ke adonan lagi ya. Sekarang kita siap untuk menggorengnya ya. Lihat, ini sudah keriting banget kan, belum digoreng juga. Singkong mah bisa diolah jadi 1001 macam makanan, dari yang tradisional sampai yang modern.
Tinggal kitanya aja tuh yang kreatif. Apalagi kalau udah ditambah coklat sama keju seperti ini. Raus pisan euy. Bisa jadi bekal makanan untuk anak-anak ke sekolah.